Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu tokoh sosiologi, yaitu Emil Durkheim. Pertama-tama, mari kita gali tentang profilnya. David Emil Durkheim atau biasa dikenal dengan Emil Durkheim, lahir di Epinal, Lorraine, Prancis, berasal dari keluarga Yahudi yang taat dalam beragama. Ia tergolong orang yang cukup pintar, dan dengan kepandaiannya itu, dia mampu masuk di École Normale Supérieure, sebuah sekolah tinggi terkemuka di Prancis, yang terkenal mencetak ilmuwan-ilmuwan besar. Kemudian, pada tahun 1890-an, ia mulai menerbitkan karya-karyanya seperti buku dan jurnal. Ia juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi Modern. Ia mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, yaitu L'Année Sociologique pada 1896. Kemudian beliau wafat pada 15 November 1917. Dan berikut adalah beberapa karya populer dari Emil Durkheim. Yang pertama ada The Rules of Sociological Method. Dalam buku ini, Durkheim menyentuhkan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Yang kedua ada The Division of Labor in Society, yang membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah Suicide, sebuah karya yang membahas tentang hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Karya ini didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri. Dan yang terakhir adalah The Elementary Form of the Religious Life, yang membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Teori dan gagasan. Teori fungsionalisme, teori solidaritas, teori fakta sosial, teori bunuh diri, teori tentang agama. Teori fungsionalisme merupakan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Teori ini menjelaskan bahwa organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga konsep ini secara umum menyajikan tentang konsep kerjasama dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis dan dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen. Teori solidaritas. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Emil Durkheim membagi solidaritas menjadi dua. Yang pertama, solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Dan yang kedua, solidaritas organik, yaitu solidaritas yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akibat spesialisasi jabatan atau pembagian kerja. Lalu teori selanjutnya ada teori fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Ada 3 karakteristik fakta sosial, yaitu yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Kedua, fakta sosial memaksa individu. Dan yang terakhir, fakta itu tersebar luas terhadap masyarakat atau bersifat umum. Perhatian Durkheim pada fakta sosial ini membuatnya sering dikritik karena tidak membuat penekanan pada aspek individu sebagai aktor sosial. Lalu teori selanjutnya yaitu teori bunuh diri. Alasan utama Durkheim melakukan studi bunuh diri adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi.
Menurut Durkheim, peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnya merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkan terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Kemudian Durkheim juga membagi tipe bunuh diri ke dalam 4 macam, yaitu pertama, bunuh diri egoistis, kedua, bunuh diri altruistis, ketiga, bunuh diri anomik, dan yang terakhir adalah bunuh diri fatalistis. Teori tentang agama. Dalam teori ini, Durkheim mengulas sifat-sifat sumber, bentuk-bentuk, akibat, dan variasi agama dari sudut pandang sosiologis. Menurut Durkheim, agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Dasar dari pendapat Durkheim ini adalah agama merupakan perwujudan dari collective consciousness yang mana Tuhan dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang Emil Durkheim dan teori-teorinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.